Ya, shalom semuanya. Yuk kita siapin hati untuk firman ya. Tuhan, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya ya Roh Kudus, Engkau berkati Bapa setiap firman-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Bapa Engkau yang tanam Bapa dalam setiap roh kami Bapa dengan kebenaran pengertian yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak keluar Bapa dari jalur-Mu ya Roh Kudus, tapi biarlah penuh hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Proteksi kami, jamin kami Tuhan dari segala pergumulan apapun ya Roh Kudus yang anak-anak-Mu hadapi ya Tuhan. Biarlah pembelaan tetap daripada Engkau ya Roh Kudus. Setiap niat jahat apapun ya Tuhan, bahkan Bapa roh penyesat semua ya Tuhan juga halaukan daripada kehidupan kami semua ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Yuk kita buka saat ini di bentar ya. Ini malah Yohanes 21. Ya, di Yohanes 21 ayat yang pertama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, kenapa firmannya ini? Karena waktu saya berdoa ya, minta sama Tuhan, Tuhan ini apa yang Kau mau sampaikan ya. Bukan pekerjaan gampang untuk ngomongin firman karena mungkin bagi saudara yang dengerin kadang mungkin sorry bentar ya. Oke, thank you. Ya, jadi nanya firman itu nggak gampang. Kadang dijawab, kadang kita harus bergumul berjam-jam dan lain sebagainya untuk tanya firman sampai muncul. Bagi yang dengar mungkin gampang dan lain sebagainya, tapi yang nyiapin yang setengah mati kadang. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Firmannya hari ini adalah di mana Tuhan tuh bilang begini sama saya. Banyak orang merasa bahwa dirinya tuh dekat, ya seperti murid-murid Yesus, tapi sebenarnya hatinya tuh jauh daripada Tuhan. Ya, tapi saya nggak di sini untuk menghakimi, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh ya. Jadi nggak ada unsur untuk namanya saya menghakimi siapapun. Saya nggak peduli dengan setiap kehidupan saudara secara rohani yang lagi bagaimana dan apa, itu urusan saudara dengan Tuhan masing-masing dan bukan tugas saya menghakimi. Saya kerjaannya cuma mengingatkan lebih tepatnya ya. Di ayat 21 ayat yang pertama, pasal 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius itu ada 3. Dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, firman yang saya pengen sharingkan malam hari ini ya sebisa mungkin singkat aja, nggak perlu panjang-panjang ya. Yang penting jadi pelaku firman. Ya, Tuhan cuma menyampaikan banyak orang merasa apa yang mereka lakukan sudah dekat dengan aku dan mengerti tentang aku. Padahal jauh dari sebuah kehidupan yang mengerti tentang pribadiku. Nah, saya bilang, nah terus gimana Tuhan? Siapa yang jadi contoh? Di sini yang saya mau angkat adalah sosok Petrus. Karena di sini memang 12 murid, mungkin 10 kali ya, 10 yang 2 tuh kemana waktu itu ada yang lagi menyusul dan sebagainya. Tapi di sini tuh antara ada 8 sampai 9 murid di Danau Galilea ini. Ya, jadi murid-murid Yesus sudah melihat sebuah namanya mujizat Tuhan. Ya, di sini dinyatakan bahwa ceritanya Yesus sudah mati di kayu salib dan mereka belum bertemu dengan Yesus yang hidup. Tapi ingat, sebelum Yesus mati, Yesus sudah terlebih dahulu menyampaikan semua pesan-pesan akan terjadi ini, akan terjadi itu, akan terjadi sesuatu di dalam goncangan iman dan lain sebagainya. Bahkan Petrus sempat namanya, nggak mungkin saya akan melakukan hal tersebut. Karena dia merasa percaya diri bahwa dirinya adalah murid yang paling terbaik dari 12 diantaranya, salah satunya dia. Ya,
Banyak hidup kita ini, di antara kita ini sekarang sudah kenal Yesus, sudah jelas. Hidupnya bagaimana dengan hubungan kita sama Tuhan? Nah, itu saudara yang jawab masing-masing. Nanti saya akan kasih clue-cluenya sedikit demi sedikit. Ya, jadi destiny yang Tuhan taruh dalam ke-12 murid daripada Yesus Kristus, dalam kehidupan murid-muridnya tidak satu pun dilakukan. Sampai Tuhan harus bertemu dulu untuk menyatakan apa yang menjadi keambrukan iman mereka, ya. Dan saat mereka dia bertemu, baru dia imannya bangkit kembali dan melakukan destiny-nya. Tapi tepat seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa di saat murid-muridnya ini melakukan destiny-nya, dia harus dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu. Kita udah belum pada masa ini, zaman Roh Kudus sudah turun belum? Sudah. Ya. Harusnya kita harus lebih baik daripada murid-murid Yesus, bukan malah lebih parah. Ya, di sini dikatakan bahwa di ayat 3 saya langsung lompat ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Setelah kematian di depan mata mereka semua, Yesus mati di kayu salib. Mereka menguburkan Yesus di goa dan lain sebagainya. Setelah dia setelah menguburkan Yesus yang mati itu, dia kembali kepada pekerjaan lama, tidak melakukan namanya sebuah pekerjaan kerajaan sorga. Saudara perhatikan ya. Ya, aku pergi menangkap ikan. Ada banyak kita nggak dijawab doa kita. Kita ngapain? Nangkap ikan. Kembali kepada manusia lama kita. Di saat kita bergumul mati-matian, kita tidak melihat jawaban Tuhan. Tidak muncul Yesus dalam hidup saudara dan saya. Tidak melihat sebuah mujizat yang dahulu murid-murid Yesus pernah melihat, namanya orang mati dibangkitkan. Ya, orang tuli mendengar, orang buta melihat, yang sakit sembuh. Sakitnya apa ya terserah. Pendarahan kah? Kusta kah? Sembuh semuanya. Tapi setelah dia melihat bahwa Yesus yang dia anggap sebagai Tuhan dan Raja mati di depan matanya dia, Petrus ngapain? Kembali kepada manusia lamanya dia. Ngapain? Nangkep ikan. Dan mereka berpikir bahwa Yesus itu tetap mati dan tidak pernah bangkit, sampai mereka berpikir, yaudah kita kembali ke kerjaan kita yang lama. Ada banyak hidup kita setelah diselamatkan, setelah kita mengalami mujizat, sama nangkep ikan kerjaannya apa? Nggak ngapa-ngapain, ke manusia lama, mikirin tentang pekerjaan, sebuah hal yang menguntungkan ataupun ekonomi yang dikejar dan lain sebagainya. Ujungnya tidak melakukan destiny seperti yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi murid-murid Yesus merasa dirinya, khususnya Petrus, ya kalau saya baca kisahnya dia, kamu akan menyangkal aku. Enggak, aku enggak akan menyangkal engkau. Bahkan nyawa pun aku akan taruh. Banyak orang Kristen juga begitu. Saya cinta Tuhan, kayak tadi lagu tadi ya. Ku cinta apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena goncangan dikit. Aduh Tuhan, engkau di mana? Engkau kalau enggak tolong, tak dihujat-hujat dan lain sebagainya. Ya. Sama seperti Petrus, ngomong gede. Saya cari tahu Petrus itu siapa. Ngomong gede deh. Percaya diri dan ngandelin dirinya sendiri. Ini yang paling parah. 3 karakter daripada Petrus. Jangan berpikir Petrus ini jelek banget ya. Jangan-jangan di antara kita juga ada yang modelnya kayak begitu. Yesus depan mata, disangkal dan lain sebagainya. Destiny kamu gak kerjakan, namanya nyangkal Yesus. Ya, jadi jangan berpikir ini masa akhir, masa namanya kedatangan Tuhan. Mau masuk surga? Mau. Kerjain pekerjaan Tuhan, ntar dulu, saya ada sibuk ngurusin keluarga, ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini. Terus waktu Tuhan datang, urusin aku Tuhan sekarang. Kata Tuhan, lu aja gak ngurusin kerjaanku. Ya, nangkep ikan. Di sini yang Simon pikirkan adalah apa? Bukan pekerjaan Tuhan lagi, pelayanan ditinggalin semuanya. Dia berpikir tentang apa? Pergi nangkap ikan, manusia lamanya. Ikannya apa? Dia karena berpikir ini gua bisa makan dengan gua dapat ikan dan lain sebagainya.
Petrus dulunya adalah orang yang merasa dekat dengan Tuhan. Merasa orang yang paling nomor satu. Bahkan dia rebutan bangku. Aku di sebelah kanan dan Yohanes sebelah kiri. Dan rebutan tuh masalah bangku. Kekanak-kanakannya luar biasa. Yang merasa dirinya dekat. Hidup saudara mungkin, oh saya dekat sama Tuhan, saya kenal Tuhan. Tapi giliran sekarang lagi berdoa dan sebagainya ditinggali semua jauh-jauh. Sama destinimu juga hilang dan kamu pergi nangkep ikan. Bukan ikan di sini kalau orang-orang rohani ngomong, iya kita nangkep ikan jiwa-jiwa, boro-boro kamu akan menangin jiwa. Saudara merasa dekat, karena berapa hari ini saya juga heran kenapa ketemu orang-orang yang menurut saya agak aneh gitu. Ya, 3 minggu yang lalu ada orang, ya saya beli kamera ini ya, bekas untuk Zoom ini, saya beli bekas, saya ketemuan sama orang di Jatinegara. Singkat cerita saya lagi duduk nungguin orang itu datang, ada seorang bapak-bapak udah kurus, kering banget. Si Regi lagi ke ATM ngambil duit, saya udah liatin itu orang. Sambil dia merokok. Terus nggak tahu lah siapanya telepon. Ngomongin firman luar biasa, saya bilang. Habis sambil ngerokok. Nggak boleh kepahitan, itu dosa katanya. Tapi sambil begini. Saya bilang, merasa dirinya dekat, saya bilang. Tapi hidupnya jauh justru hatinya daripada Tuhan. Petrus kenal Yesus, kenal hatinya enggak. 12 murid ataupun nggak tahu lah di sini ada 7, 8 atau 9, di sini nggak dijelasin secara pasti. Tapi waktu tadi saya cari satu-satu, anak Zebedius itu ada berapa? Ada 3. Mungkin 2 diantaranya di sini, 3 satunya nggak tahu kemana. Perkiraan saya mungkin 7 orang di sini. Kenal hatinya Yesus? Enggak. Walaupun Yesus mati, tugas kita untuk namanya nginjil pekerjaan Tuhan tetap harus dijalani. Oh iya, karena zaman itu Roh Kudus belum turun. Oke. Tapi zaman sekarang Roh Kudus sudah ada. Udah turun. Dia sambil ngerokok, sambil ngomongin firman. Gak lama Regi datang. Regi kasih tau saya. Gila dia ngomongin firman sambil begini. Saya bilang dari tadi dia. Saya bilang ngomonginnya luar biasa, ini cocok jadi pendeta. Saya bilang kalau boleh izin video sama pendeta itu gitu ya. Pak boleh tak video ini tak kirim ke grup saya. Luar biasa sambil merokok. Saya bilang mengerikan. Ada banyak orang merasa mengenal Tuhan, ya. Kalau kamu kenal Tuhan, disinggung jangan tersinggung. Ya, kemarin juga ada orang ngobrol perpuluhan lah. Kepahitan sama hamba Tuhan. Terus udah kepahitan saya bilang, ngapain tuh perpuluhan? Nggak mau perpuluhan lagi. Loh kenapa saya bilang? Ya karena kecewa saya sama hamba Tuhan. Terus apa urusannya sama Tuhan? Saya bilang. Ini kesannya lucu. Tapi ini banyak orang ngalamin kayak gitu. Kamu merasa hidupmu dekat dengan Tuhan. Tapi hal-hal yang merusak hidupmu oleh manusia, malah engkau bawa ke hadapan Tuhan. Ya ingat ya, ini saya kasih pesan luar biasa lah ya. Jangan hubunganmu rusak oleh karena kecewa sama manusia, kamu bawa di hadapan Tuhan. Dan ngerusak hubunganmu dengan Tuhan. Betapa bodohnya bukan main. Saya ngomong begini saya udah pernah ngalamin berkali-kali. Saya pernah disuruh Tuhan perpuluhan sama orang yang paling saya benci. Kenapa? Saya tahu Tuhan pasti sengaja deh. Untuk ngapain? Untuk ngancurin setiap kesombongan saya, kemarahan saya, kekecewaan saya. Mau lakuin ke lu. Kenal aku enggak kalau Tuhan tanya ya? Kenal Tuhan. Waktu kamu kecewa, itu saat yang tepat untuk melakukan firman. Ada amin. Saudara bilang, amin. Lakuin, jangan amin aja yang kenceng. Kalau kamu tahu namanya firman Tuhan, saat kamu disakiti, itu waktunya kamu senengin Tuhan. Bukannya malah bawa hubunganmu yang rusak sama manusia ke hadapan Tuhan, kamu marah-marahin Tuhan, malah tambah kacau. Makanya hidupnya gak akan pulih. Yang kayak gitu-gitu dilanggar. Saya heran sama orang-orang kok bisa, saya bilang, dekat sama Tuhan, dekat. Baca firman, baca apaan? Koran. Ya karena apa? Banyak bohongnya. Ya minggu lalu saya bilang, mau dipulihkan mau, masih ngerokok.
Jangan pernah bawa hubunganmu yang rusak oleh karena manusia, kamu perhadapkan di hadapan Tuhan dan kamu rusak hubunganmu dengan Tuhan. Ciri yang rusak itu, ya, kamu kecewa berkepanjangan itu sama aja kamu merusak hubunganmu dengan Tuhan. Serius, jangan main-main. Kita ini perlu Tuhan, bukan namanya ngajarin Tuhan. Ya, di saat saya bilang berhentilah kamu ngerokok supaya hidupmu pulih. Oh nggak bisa, pelan-pelan aja. Cari pembenaran diri, itu ciri orang cari ikan juga tuh namanya. Ya, ikan di sini bukan ngomongin jiwa-jiwa loh, karena di sini cari uang. Orang pelayanan juga sama, cari uang nih sama. Aku pergi menangkap ikan. Merasa dirinya dekat, saya sudah pelayanan, belum tentu dia kenal hati Tuhan. Saya sudah berdoa, belum tentu. Jadi jangan merasa hidupmu itu, saya sudah paling dekat sama Tuhan. Yang 12 murid, ya di sini sih tinggal 11 ya, satu udah mati ya, si Yudas ya. Bunuh diri dan sebagainya, tinggal 11. Merasa dekat sama Tuhan, nggak ngerti juga tuh hatinya Tuhan. Makanya saya kadang-kadang kalau ngajari orang, saya bilang jangan merasa pinter deh. Kenal Tuhan. Gue diproses 10 tahun, ada banyak orang yang ngomong, gue udah diproses 10 tahun, gak usah lu ngajarin gue. Malah hidupnya stuck. Menangin jiwa kagak. Hidupnya begitu, bergumul di bergumulannya apa? Ciri orang yang gak berkembang, bergumulnya sama berlama-lama di sana, padang gurun selama-lamanya. Dan itu adalah hal yang saudara harus keluar sebenarnya, harus keluar. Jadi jangan merasa hidup kita ini udah paling bener deh. Ciri orang tuh nangkep ikan itu ya kayak begitu. Terus kemarin saya lihat di Facebook juga ada begini. Orang Kristen loh. Saya juga sampai bingung. Tulis status gede-gede. Ya mungkin salah satunya saudara kali, saya juga nggak tahu. Nggak, bukan, itu orang daerah, nggak tahu daerah mana. Saya juga nggak begitu kenal persis ya. Jangan salahin saya kalau saya jadi jahat katanya. Ini orang pelayanan yang ngomong. Saya bilang pagi-pagi saya buka Facebook, status kayak begitu. Itu artinya ada gesekan antara manusia terus mau jadi jahat. Ya, yang katanya lu hidup dalam Tuhan, kenapa hati lu jadi seperti itu? Ingat ya, iblis tuh lagi gila-gilaan nyerang hati anak-anak manusia dengan masalah yang sama ataupun yang saudara lagi hadapin. Nggak ketemu jalan keluarnya. Saudara itu dibuat pahit sepahit-pahitnya sama setan. Supaya apa? Hubunganmu dengan Tuhan rusak serusak-rusaknya. Dan ini ujungnya kamu akan keluar dari destiny. Udah gue gak mau pelayanan. Wah, tambah senang setan. Saya pengalamin itu berkali-kali. Ya. 13 tahun yang lalu saya pernah ngalamin kayak gitu. Udah gak usah pelayanan lagi. Saya waktu itu masih multimedia receh aja masih udah sombong saya. Multimedia antara perlu nggak perlu sebenarnya. Gua nggak mau pelayanan lagi, kesannya udah kayak orang inti gitu. Nggak mau saya, belagu banget itu gembala pendeta segala macam. Keluar saya kalau perlu dari pelayanan ini, apa gereja ini, pindah saya. Dididik juga di sana saya sama Tuhan dengan cara yang sama. Terus suatu ketika waktu saya mau perpuluhan, Tuhan nih kemana? Ke hambaku yang itu. Loh, yang ini aku lagi empat, saya bilang. Tuhan bilang, saya sama istri saya lagi waktu itu belum jadi istri, masih berdoa. Lu kemana? Ke si ini. Loh, kok sama, saya bilang. Tapi ini kan orang ngeselin gini. Ya masalahnya apalagi saya nggak perlu cerita lah. Tapi intinya saudara harus tangkap. Taati, walaupun hati gondok. Tapi hati Tuhan disenangkan. Saya jalanin berdua. Pergi ke hamba Tuhan itu. Saya difitnah sama orang. Sama Regi waktu itu difitnah. Kata si ibu ini, ya, bahwa kami itu begini, ngomongannya aneh-aneh dan sebagainya. Itu berapa belas tahun yang lalu. Bu, klarifikasi lah Bu, supaya bahwa omongan itu tidak benar. Oh saya nggak mau. Oh itu bikin saya marah sebenarnya. Itu bikin saya kesel dengan hamba Tuhan itu. Saya nggak ngomong, ngapain saya klarifikasi.
Singkat cerita ya, mau perpuluhan, disuruh ke sono, saya sebenarnya udah nggak mau. Tapi Tuhan bilang ke sono. Akhirnya tak kasih. Dengan hati nangis, saya nangis beneran, bukannya ketawa girang-girang gitu. Enggak, dia lakuin firman Tuhan itu, rasanya hati tuh sayat-sayat. Tak kasih semuanya. Bulan depan suruh ke situ lagi, ke sono lagi, tak kasih terus. Sampai dia malu lo perlu sama kita. Tapi saya nggak punya niatan hati seperti itu. Tapi benar-benar apa yang dia perlakukan kepada kami tidak baik, dibalikin semua sama Tuhan. Saya cuma ngeliat begitu, ketawa saya. Oh ini maksudnya Tuhan. Bukan saya ngomong begini, kamu lakuin, wah ini orang yang jahat ini nih, nggak disuruh Tuhan, kamu tabur ya, habis uang sono. Ya, jadi jangan salah nangkep, ya, bodoh-bodoh dan sebagainya, haleluya. Ya di ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya, saudara pergi dengan siapa? Perhatikan rohnya itu bagaimana. Karena Petrus tidak memikirkan apa yang di hatinya Tuhan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Yang lainnya pada ngikutin Petrus juga. Petrus tangkap ikan, yuk kita tangkap ikan. Saudara tahu ya, Simon Petrus aslinya tuh kaya. Bukan orang susah. Saya cari datanya dia. Simon aslinya kaya. Bukan orang susah. Kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, di ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang yang gak mikirin Yesus, sekalipun Yesus di depan matamu sendiri, walaupun jauh, ya, saudara gak akan kenali. Mau kelihatannya dekat. Kenapa jauh? Karena langkahnya salah. Si Simon Petrus. Sehingga dia tidak mengenali Yesus. Kenapa? Jalan yang Tuhan suruh, lu gak lakuin. Di saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus gak tahu bahwa itu Yesus. Ada banyak hidup kita di saat Tuhan tolong, oh ini bukan Tuhan. Orang lain mungkin lagi belas kasihan sama kita. Langkah yang salah membuat semua apa yang Tuhan nampakkan hidupnya di hadapan engkau akan tidak bisa melihatnya. Karena apa? Salah dalam hal keputusan dalam kehidupan murid-murid Yesus. Ya, sekarang ini lagi banyak dengan pengajaran yang sesat, aneh-aneh menurut saya. Banyak pengajaran tuh yang mengerikan. Kalau saudara tidak nempel dengan Tuhan, tidak mikirin destiny Tuhan, saudara bisa juga keseret dengan segala pengajaran yang aneh-aneh. Kayak kemarin ada yang ngomong tentang saksi Yehova, tentang banyaklah segala pengajaran. Loh kenapa bisa kejebak? Ya mungkin nggak lebih namanya hidupnya mikirin, tanya Tuhan, doa dan sebagainya. Pasti ada yang ngingetin, nggak mungkin nggak. Main nyelonong aja, ketangkep. Hidup seperti itu, jangan dikira sekali lolos. Ya maksudnya Tuhan kembalikan. 2 kali, 3 kali, terus-terusan ngomong begitu, hilang lu beneran. Dulu ada ya saya nggak perlu sebut kalau namanya. Ada orang yang setelah ngelihat saya terima Yesus dari agama saya yang sebelumnya, ya ada orang ngelihat saya berubah dan sebagainya, saya nggak nginjilin. Akhirnya dia terima Yesus, ikut baptis. Setelah baptis tahun kemudian ikut pengajaran saudaranya. Advent. Setelah berapa bulan saya nggak ketemu, saya datang. Kita nggak boleh minum kopi. Waduh, gue bilang lu jadi kenapa lu ngomongin kopi? Gue bilang kita nggak pernah nongkrong di warkop, ya. Terus dia bilang nggak boleh minum teh, nggak boleh makan babi. Gue sih nggak makan babi.
Loh kenapa nggak makan babi? Nggak ada duit soalnya. Karena waktu itu susahnya minta ampun. Ya jadi bukan karena nggak mau makan babi, nggak ada duit. Ya saya bilang, lu kok jadi aneh begini? Saya bilang, iya saudara gua ngajarin begini. Wah kacau saya bilang. Terus saya bilang, saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk ngomongin ini ke orang itu. Dia udah ngomong panjang lebar segala macam, saya bilang, lu bego ya mau disesatin sama orang-orang kayak model kayak begitu. Loh kenapa lu bilang? Hidupnya dia aja nggak, contohnya jeleknya setengah mati, lebih bagus lu daripada orang itu. Kayak ada belenggu yang kelepas bles. Dia langsung sadar. Iya ya. Kenapa gue ngikutin contoh yang lebih buruk daripada hidupnya daripada gue? Tuh. Dia bilang apa? Jangan ngeteh, jangan ngerokok, jangan apa? Kopi. Dia aja ngerokok, gue bilang. Kerjanya ngapain? Debat sama orang. Mana jiwa yang dia menangin? Enggak. Hidupnya aja dilanggar segala macam. Akhirnya dia kembali. Sempet setahun nggak mau gereja. Karena apa? Dicekokin dengan ajaran itu. Ibadah hari Sabtu. Mau Sabtu, mau Minggu, mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, mau Kamis, Jumat, Sabtu. Terserah, yang penting bangun keintiman sama Tuhan. Dasarmu ibadah Minggu itu bukan hal yang kuat. Tapi hidupmu setiap hari bangun namanya sebuah keintiman sama Tuhan. Ini yang penting. Ibadah itu cuma pelataran. Ya, saudara ikut ibadah si A, si B, hamba Tuhan B, C, D, enggak namanya tanya Tuhan destiny mau apa. Hidupmu hambar, cuma ikut-ikutan. Ya, saya juga mengucapkan selamat Rosh Hashanah ya, lagi tahun baru Ibrani. Orang lagi heboh dengan hal itu. Boleh nggak? Silakan, itu iman-iman kalian. Saya nggak bilang itu sesat, enggak. Itu sah, memang firmannya ada. Ya, boleh nggak saya nggak ikut? Nggak masalah, yang penting bertobat hidup kita. Mau ngerayain nggak ngerayain, menurut saya nggak terlalu jadi hal yang garis besar. Ya, mungkin orang lagi menikmati berkat, silakan selama bersukacita di dalam Yesus, bukan di luar Yesus ya, di dalam Yesus sah. Jangan aneh-aneh, minum kopi, minum babi, minum teh, segala macam ya, jangan diributin hal-hal yang kayak gitu. Ya selamat Rosh Hashanah. Artinya sekarang adalah tahun Dalet, yang dimana hidupmu harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya tahun ini. Ini arti namanya Dalet. Kalau ditanya, lebih ditanya, saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam. Saya lebih seneng namanya bangun keintiman. Destiny saya apa? Lagi Tuhan bawa saya untuk kayak begini, saya pelajari apa yang harus saya perbuat. Ya, jangan alasan keluarga, kamu urusin semua segala macam, pekerjaan Tuhan juga nggak kamu kerjakan dengan benar. Keluarga juga memang itu bagian daripada Tuhan, tapi minta semua apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup saudara. Karena kalau ada kalanya kita ngadepin masalah keluarga dalam hidup saudara dan saya, lelah, capek. Tapi ada cara yang dimana kita tolong orang lain, kita ditolong. Fokusnya jangan ke titik di mana kamu pikirkan, tapi cari apa yang Tuhan berkenan. Ya, visi misi perlu dibangun. Banyak orang Kristen nggak punya visi misi. Tanya visi misi apa ya? Kebingungan. Apa yang mau kalian kerjakan kalau nggak ada tujuannya? Sedangkan hidup itu selalu maju dan harus ada yang dikerjakan. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Ya, di ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bagaimana murid Yesus? Bagaimana saudara yang ikut Yesus? Yesus muncul, kamu bilang, itu siapa ya? Bayangkan tuh, orang Kristen kayak begini. Sekarang. Saya ngomong begini bukan saya menghakimi saudara, bukan. Tapi waktu hari Rabu, saya sempat sakit ya, dari Selasa, Rabu, Kamis. Kamis berdoa di sini, saya nggak berdoa di Sunter karena badan saya ngedrop. Berdoa paginya jam 2 pagi saya bangun, badan saya udah sehat. Ya sekarang kena batuk dan lain sebagainya.
Tapi biar habis Zoom ini saya sembuh juga dari batuk. Ya. Setelah hari Rabu itu saya siap lagi nyantai gitu ya. Tuhan bicara dengan hal yang sangat jelas. Banyak orang merasa dekat dengan aku, tapi tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini hal-hal yang mengerikan. Segala tingkah laku saudara yang menyimpang, tidak mengikuti destiny yang Tuhan mau, Tuhan muncul sekalipun saudara tidak akan tahu bahwa itu adalah Yesus. Di ayat yang ke-5. Ya, saya balik lagi ke ayat 4. Ya, jadi murid-murid Yesus tidak menyadari Yesus karena apa? Melihatnya terlalu jauh. Ya, terlalu jauh karena apa? Pilihan jalannya bukan ke sana. Tapi dia milih ke sana sehingga dia tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Ya, jadi jangan sampai saudara, ya ini yang pertama buat saudara ya, memilih jalan yang jauh daripada Tuhan. Karena ada akibatnya nanti setelah ini saudara baca sampai habis ya. Ada perjuangan yang saudara juga harus berbalik dulu baru ketemu Yesus. Di ayat yang ke-5 adalah kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak." Saya tertarik dengan ayat ini. Tuhan bilang apa? "Hei anak-anak sini. Hei bocah-bocah." Ini bicara apa? Spiritnya kanak-kanakan. Mau ditemenin bapaknya mulu. Gak bisa dewasa. Muncul dewasa dari mana? Roh Kudus waktu dia turun, ya berdoa. Harusnya ngapain ya murid-murid Yesus? Berdoa, bukannya cari makan ikan. Bukannya nangkep ikan, balik ke kerjaan yang lama. Bukan, harusnya berdoa dia. Sehati sepakat seperti di Korintus. Ya, pada akhirnya waktu dia berdoa seperti itu, Yesus naik, ya dia berdoa, baru kuasa Roh Tuhan itu turun. Bukannya pikirin kerjaan. Wah, berarti kita yang punya kerjaan semua keluar aja gitu, kita layanin Tuhan aja. Enggak begitu. Kalau Tuhan suruh ya lakuin, kalau enggak ya jangan main-main. Kerjaanmu juga sebuah ibadah. Ini soal dimana menentukan jalanmu itu menentukan destinimu juga. Dekat sama Tuhan bukan berarti kenal sama Tuhan. Ini yang bahaya, yang Tuhan ingetin itu bukan hal-hal yang sepele. Karena apa? Waktu Tuhan bilang, adakah iman di muka bumi di saat aku datang? Itu berarti tandanya nggak ada iman di bumi. Termasuk mungkin kita nanti. Ya Tuhan bilang begitu, berarti tuh adakah iman di muka bumi ini? Hampir tidak ada iman di muka bumi ini. Sekalipun orang Kristen banyak di muka bumi. Ya, kalau Yesus ngomong itu berarti bertanda bahwa hal-hal tersebut pasti terjadi. Nggak mungkin enggak. Makanya Tuhan tanya, kalau emang ada iman ngapain Tuhan tanya? Wah, anak-anak gue nih luar biasa nih imannya. Gue yang beriman naiklah. Gitu. Ini Tuhan nanyanya apa? Adakah iman di muka bumi? Saudara sering dengar firman ini. Bukan hal yang menyenangkan buat saudara dan saya dengar. Tapi hal tersebut, hal menjadi berhati-hatinya kita secara rohani mempertahankan iman kita. Karena apa? Goncangannya luar biasa nanti. Ya di ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak," bukan bilang hai murid-murid, hai kawan-kawanku, hai sahabat-sahabatku. Dia nggak bilang begitu. Hai anak-anak, ini bicara apa? Rohaninya kekanak-kanakan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, ya disindir sama orang, pendoa, gesekan, berantem, tersinggung, terus ngapain lagi, bakar-bakaran dan sebagainya. Saya bilang itu mah bukan anak Tuhan, anak setan tuh mah kayak gitu. Saya mah serius, bukannya apa? Karena saya melihat kok banyak orang berantem sono, berantem sini. Saya dengar itu sampai geli gitu loh. Dan ini bukan di dalam kehidupan saya dalam pelayanan. Enggak, bukan orang lain. Saya dengar begitu, ini dengar begini. Ini orang sinting lama-lama di dunia ini udah gila saya bilang. Ngapain sih ributin begituan? Saya rebutan jiwa aja nggak mau. Mundur saya langsung, ambil. Karena menurut saya nggak penting buatku. Buat seorang saya nggak penting. Jiwa-jiwa itu menang karena Roh Kudus bekerja, bukan karena saya. Ya kayak Willy dibaptis, datang dibaptis. Emang dijorokin sama Regi, ayo baptis, kalau nggak baptis gue golok nih. Enggak kan? Tapi karena jamahan Tuhan, dia mau datang, gue mau dibaptis.
Terus saya rebutin, saya ketekin, lu nggak boleh lu keluar dari sini lu. Enggak kan, silakan pergi. Cari jalan, diajari, kamu harus begini, harus begini. Nanti kamu akan dipakai Tuhan, layani Tuhan dan sebagainya. Nggak usah rebutan, ngapain? Jiwa-jiwa itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, kekanak-kanakan sekarang terjadi. Kesannya dekat sama Tuhan. 11 murid klaim-klaiman, pagar-pagarin Yesus. Wah, jangan sampai disentuh nih sama rakyat biasa dan lain sebagainya waktu Yesus masih melayani di Israel. Tapi setelah diketahui bahwa rohnya itu masih anak-anak. Makanya Yesus manggil, "Hei anak-anak." Orang yang anak-anak, ya mainannya cuma dipinjem aja, berantem. Handphone nih dipinjem dikit, wah nggak mau. Kalau kamu dekat sama Tuhan, lebih sering namanya kalau disakitin, ngampunin. Kalau ditanya, sering lakuin kok, oh sering, bosan saya. Lebih cenderung apa? Masa bodoh dengan semua apa yang kalau memang ada diomongin ini, bodoh amat sih. Lu mau ngomong sampai mulut lu doer, nggak mau pusing saya. Tanemin kayak gitu. Saya belajar begini dari Pak Yusak. Ya, beliau diajari Tuhan dia. Pak Yusak bilang diajari Tuhan, belajar tentang hal tersebut. Yang tepat ya. Saya ngomongin ini udah berkali-kali, udah ngajarin berkali-kali, nggak tau lah dengan kalian. Ya, saya berkali-kali namanya. Di saat masa bodoh itu udah diemin, urus. Kita jalan aja dengan apa yang Tuhan mau. Gampang, ya gampang-gampang susah. Tergantung namanya saudara menghidupi firman-Nya. Kalau sudah namanya menguasai firman-Nya, ini bukan teori, lakuin. Kalau udah ngelakuin dengan benar dan lain sebagainya, saudara udah kuasai segala macam, rasanya gampang aja tuh. Nggak sulit-sulit amat. Ya dulu waktu saya kepahitan dengan orang tua, saya berpikir tidak akan ada kepahitan lagi yang lebih besar daripada apa yang pernah saya hadapi. Ternyata ada lagi muncul yang lebih besar. Terus Tuhan ingetin, ya beberapa waktu yang lalu, ya Tuhan ingatkan, dahulu kamu pernah lewati ini. Oh iya Tuhan. Saya nggak percaya kalau Roh Kudus tuh nggak mengingatkan itu. Maksudnya gini, yang mengingatkan itu pasti Tuhan. Kenapa? Itu saya udah kebawa emosi dan lain sebagainya. Tapi Roh Kudus bilang, dahulu kamu pernah lewatin ini. Oh iya Tuhan. Makanya saya bisa lewatin. Bukan berarti saya orang sabar, enggak. Saya jujur aja enggak sabar-sabar amat. Tapi untuk namanya kepahitan, kecewa sama orang, ngapain, buang waktu sebenarnya kayak gitu-gitu. Itu kanak-kanakan rohaninya tidak membuat hidup saudara itu diberkati, tidak akan pernah. Karena waktu Petrus masuk namanya ke perahu, berangkat sama Yohanes, masih sama siapa lagi nih? Nathanael, Didimus, Thomas dan lain sebagainya naik ke kapal. Ngapain dia? Nangkap ikan kan? Nyari makanan, nyari kemasukan biar ekonomi dan sebagainya. Apa dia nangkap dapat sesuatu? Kagak dapat. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, di sini perhatiin ya. Ada poin pertama, ada poin kedua. Poin yang pertama, ini bukan soal, ya saya tanya dulu sama saudara. Ini kan disuruhnya apa? Lempar kemana? Ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Lempar sebelah kanan. Kalau dia lempar sebelah kiri, dapat gak kira-kira? Ya, kalau dia lempar ke sebelah kiri, ya yang bilang dapat coba angkat tangan. Yang nggak bilang nggak dapat gitu di sebelah kiri, angkat tangan nih. Nah, nggak dapat ya. Sebelah kiri. Ini bukan soal kiri atau kanan sebenarnya yang Roh Kudus bilang sama saya waktu saya pahamin. Ini bukan soal kanan dan kiri artinya. Tapi ini soal namanya sebuah ketaatan. Ini yang pertama. Ya. Ini bicara sebuah namanya ketaatan. Kalau Tuhan bilang lempar sebelah kiri, kamu ke kiri, yang kanan jangan kamu cobai. Sebenarnya kan laut kan dia begitu-gitu aja kapalnya. Yang mau lempar kanan, kamu mau lempar kiri. Saya rasa 153 ekor ikan itu nggak mungkin kan di sini semua gitu. Pasti ada di sono, ada di mana-mana. Tapi Tuhan bilang kanan ya kanan. Tuhan suruh kamu belok ke kanan ya ke kanan, jangan yang ke kiri. Ini soal bicara yang poin pertama adalah sebuah ketaatan. Bagaimana saudara mendengarkan firman dan lakukannya seperti apa?
Masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Masalahmu juga begitu, masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Nggak selesai. Dan itu jadi sebuah kebodohan. Ya, yang poin yang kedua, ya ada satu hamba Tuhan, saya udah lupa sebenarnya berapa tahun yang lalu pernah ngomongin tentang ayat ini. Waktu saya keluar dari kamar mandi, Tuhan ngomongin, kamu ingat ayat ini? Lupa saya bilang, tapi Roh Kudus masih ingatkan. Ya, di ayat yang ke-6 ini bicara kesombongan. Saudara tahu ya, teman-temannya ini nelayan, bukan nelayan sehari 2 hari. Ibaratnya nelayan senior, nelayan yang ngerti persis. Ya, dia semalam-malaman. Kenapa perginya malam? Karena malam hari banyak ikan. Ya. Tapi setelah siang, mungkin dia mau pulang. Mungkin Simon bilang, itu siapa yang ngomong tuh? Kan dia nggak tahu tuh siapa tuh yang ngomong. Karena di ayat 4 dia bilang, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nggak tahu, itu yang ngomong siapa tuh? Nantangin gue ini di dunia pelayanan udah 30 tahun nih. Kan ibaratnya begitu, Simon nantangin gitu. Tapi dia ngomong kanan, kita lempar jala ke kanan. Kalau nggak ketangkep muka dia, kita jalak begitu. Ya kan? Ini bicara sesuatu apa? Dia mencoba apa yang diomongin orang itu tuh. Ngomong sembarangan semalam-malaman, gua nih nggak dapet ikan. Ini bicara apa? Kesombongan. Bukan berarti Petrus disuruh lempar ke jala kanan, dia ikutin. Enggak, ada hati yang sombong sebenarnya, yang nantangin Tuhan sebenarnya. Ya, kenapa saya ngomongin ini? Karena dia diajar Tuhan ngomongin rema ini. Saya udah lupa ini ngomongannya udah bertahun-tahun. Tiba-tiba Tuhan ingetin omongan itu. Yang dapat hamba Tuhan itu bukan saya. Jadi Tuhan cuma ngomong, kamu ingat omongan ini? Ingat. Jadi Tuhan gak capek-capek jelasin saya tentang ayat ini. Saudara percaya gak? Maksudnya gini loh. Kadang-kadang kalau kita nih jago di bidang sesuatu, diajari sama orang yang kita gak kenal, yang kita belum tahu anta baranta, ini orang dari mana. Kita pasti ngomongin, so tau lu. Gua ini udah pengalaman. Misalnya bangun rumah. Gua ini bangun rumah, jadi tukang udah 60 tahun, lu ngajarin gua lagi dan sebagainya. Nah, Simon mencoba hal ini. Si Petrus jalan ke kanan. Kita coba tuh omongan siapa itu yang di pojok itu. Dilempar ke kanan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, yang bilang dia Tuhan itu siapa? Siapa? Ya, bukan Roh Kudus. Yesus lagi. Yohanes, murid Yesus yang bilang. Karena makanya ada 12 murid yang paling dikasih itu Yohanes. Makanya kalau orang bilang, dulu ada satu pengkhotbah bilang, ya kamu nyembah 2 jam tidak makin Yesus mengasihimu, menyayangi kamu. 4 jam sama aja karena dia tetap kasih. Saya bilang ini ngajarin sedikit aneh menurut saya. Karena memang dari 12 murid Yesus ada yang paling dikasih. Setiap kasih Tuhan terhadap kita berbeda. Jangan dipikir kok kita sama semua segala macam. Semakin kamu intim sama Tuhan, kasihnya beda. Menurut saya beda. Ya walaupun ada orang bilang sama, saya bilang beda. Karena apa? 12 murid sama-sama dengan Yesus, sama-sama pelayanan. Paling dikasih siapa? Yohanes. Paling taat, paling nurut soalnya. Yang lain mah leloya. Si Petrus, wah. Menurut saya paling show off tuh Petrus. Pelayanan paling show off tuh dia. Pengen gaya-gayaan. Yang lain iman boleh roboh, saya emang enggak. Kayak Superman, nih lu lihat nih. Kayak gitu. Ya, Petrus. Jadi kalau kamu lihat orang pelayanan show off, gak usah heran. Zamannya Yesus sudah ada. Siapa namanya? Petrus. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
Orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, dia mulai tahu, wah ini dia nih, Yesus. Tapi ada nggak orang dari yang selama zamannya Yesus, setelah dia mati di kayu salib, ada nggak orang yang masih tetap percaya? Sebenarnya nih, 12 murid Yesus, 11 murid Yesus setelah Yudas bunuh diri, tidak ada lagi yang mempercayai apa yang diomongin Yesus. Sampai Yesus itu muncul di depan hidup mereka, baru dia mulai percaya kembali. Ada satu orang yang tidak dianggap, justru dia orang pertama yang masuk dalam kerajaan sorga. Bukan murid-murid Yesus, enggak masuk hitungan justru. Yang kelihatannya dekat sama Tuhan, malah enggak ada kehitungannya. Orang yang paling pertama masuk jaminannya Tuhan itu siapa? Orang yang disalib sebelah Yesus. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja pada hari ini, ingatlah akan aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan masuk dalam Firdaus. Dia muridnya Yesus, enggak, penjahat. Saudara yang merasa dekat sama Yesus, malah kayak begini kelakuannya. Disuruh ngapain dia kemana? Yang penjahat itu, yang tidak ada yang mau nganggep, bahkan mungkin dikutuk-kutukin dan lain sebagainya. Lu pantas mati, disalib dan lain sebagainya. Justru orang begitu yang pertama kali masuk dalam jaminannya Tuhan. Sampai ada orang yang tanya, wah dia gak dibaptis kok bisa masuk kerajaan sorga? Tuhan sesuka-sukanya Tuhan. Tapi kalau dia masih hidup, dibaptis gak? Pasti dibaptis. Karena untuk ngikutin Yesus ada beberapa tahapan yang seperti itu. Ya udah kalau gitu gue mati aja, matilah kalau gitu. Ya kalau masuk sorga, kalau enggak ya sudahlah. Ya, jadi di ayat ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Ya, jadi untuk namanya dia mau menyampari berlari ke Yesus ya, atau samperin dia lah gitu kalau bahasa mendekatinya seperti itu ya. Jadi mereka berlari ataupun mengejar ataupun nyamperin Yesus, dia harus pakai pakaian. Berarti apa? Telanjang nih si Petrus. Ya. Lalu terjun ke dalam danau. Nggak ada orang ikut Yesus, nggak nyebrang, nggak mungkin. Ya, jadi setelah dia jalan di awal, pergi jauh, 200 hasta kalau nggak salah diceritakan di sini. 200, dia pergi di jalur yang salah, jauh. Setelah dia mau kembali kepada Yesus, dia ngapain? Nyebur dulu, nyebrangin dulu, baru ke Yesus. Nggak ada orang ikut Yesus, nggak nyebrang daripada hidup saudara. Nyebrang dari apa? Banyak hal. Ya, saya nggak akan bahas ini terlalu panjang, karena soal seberang saya pernah khotbahin. Nyebrang dari kemalasan, nyebrang dari segala kejahatan hatimu, nyebrang dari segala zona nyamanmu, nyebrang dari segala hidupmu yang sia-sia, yang tidak mau hidup dengan kebenaran Tuhan. Nyebrang juga itu namanya nyebrang. Saya nggak kenal kota itu, Tuhan bilang ke sono, itu namanya nyebrang. Ya, jadi orang yang memutuskan hidupmu, ya, maksudnya kamu udah memutuskan hidup seperti A, padahal Tuhan suruh B, kamu harus kembali dulu. Itu 2 kali kamu lebih capek. Murid-murid Yesus seperti itu. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, ya kan, 200 hasta, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, jadi ada rute yang dimana dia harus kembali dulu ke daratan. Ya, kembali kepada titik awal, kembali kepada situasi yang dimana bisa bertemu dengan Yesus mana? Di daratan, bukan di lautan, di danau atau di mana tuh, di sungai. Bisa nggak Yesus nyamperin ke sungai? Bisa, tapi Yesus nggak mau, nunggu gue di sini. Lu yang harus ke sini, bukan gue yang ke sono ngikutin rencana lu yang goblok itu. Makanya kalau mau merencanakan sesuatu, tanya Tuhan. Yesus bisa aja, orang dia udah jadi Tuhan kok. Waktu dia mati di kayu salib, dia bawa ke darahnya dia di hadapan Allah Bapa.
Sejak itu dia jadi Tuhan. Kembali jadi Tuhan yang lebih mulia daripada sebelumnya. Kalau orang berpikir, ya saya sih nggak sepakat dengan orang-orang yang, makanya Yesus nggak pernah namanya ada perkataan, akulah Tuhan, sembah aku, tuh nggak ada ayatnya. Karena apa? Dia memang lagi jadi 100% tuh manusia dulu. Sampai dia mati di kayu salib. Ya saya nggak menentang ini, ajaran sesat, enggak. Saya mengatakan Yesus juga Tuhan, tapi ada waktu yang dimana dia benar-benar jadi manusia. Tuhan bisa berdarah nggak? Nggak bisa harusnya. Tapi kenapa disalib berdarah? Karena dia manusia. Ya, jadi kalau ada tujuan hidupmu yang ngawur, kamu yang harus samperin Yesus mati-matian, mesti nyebur lah, tenggelam lah. Dalam loh ini danaunya, dia dalam danau, dalam, nyebur. Ngapain nangkep ikan tuh si Petrus? Kagak, nyamperin Yesus. Yesus bisa kan samperin si perahu itu, nggak perlu yang mereka nyamperin. Ya, jadi jangan sampai namanya, ya khususnya yang masih muda, jangan sampai namanya hidupmu merencanakan hal-hal yang tidak dihadapkan di hadapan Tuhan. Bawa semua di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau punya project begini, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin begini, aku ingin keluarga aku pulih. Pasti ada tuntunannya. Kamu nggak ikutin, nggak akan lihat mujizatnya. Kenapa nggak lihat mujizat? Nggak diikutin. Ketika mereka tiba di danau, darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti itu. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ya, ini sebuah persembahan. Ikan bawa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan hanya minta beberapa ikan yang kamu tangkap. Ya, itu pun juga karena petunjuk Tuhan, bukan karena kamu punya pengalaman yang luar biasa, hasilnya zong. Ya, walaupun kamu punya pengalaman yang luar biasa, hasilnya tetap zong. Ini bicara sesuatu kamu punya pengusaha, punya tender, punya apa segala macam, dengan kemampuan skill kamu, dengan bicara ada beberapa pengusaha tuh yang merasa masih bisa melakukan ini, lobby dan sebagainya, tapi tanpa Tuhan zong. Walaupun lu punya koneksinya hebat dan lain sebagainya, tetap zong. Karena apa? Yesus yang akan memberkati hidup saudara dan saya. Tapi waktu Yesus memberkati, Tuhan minta ikan itu. Berarti ada sebuah persembahan yang saudara harus perhadapkan. Persembahan itu bukan karena Yesus butuh uang. Orang pemikiran kayak begini tuh gobloknya bukan main. Sorry saya harus ngomongin ini. Perpuluhan, emang ini perjanjian lama. Ya, saya bilang bakar aja kalau itu perjanjian lama. Berani nggak? Mau janjian lama, perjanjian baru, tetap firman. Perpuluhan, ya nanti saya jelaskan kenapa harus perpuluhan, kenapa harus bawa persembahan, kenapa Tuhan bilang menabur ya menabur, kenapa harus berdoa bagi orang dan sebagainya, itu juga sebuah taburan. Saudara yang nikmati pada ujungnya, Yesus nggak makan uang itu. Yesus nggak makan ikannya. Ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala-jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengapain? Ngambil roti dan memberikannya kepada, bukan buat dia. Waktu saudara ngasih persembahan, satu masa hidupmu lagi haleluya, persembahanmu itu Tuhan ingat, Tuhan tolong hidupmu. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kalau soal uang, saya udah ibaratnya udah all out saya. Soal hidup saya udah all out. Untuk berikan semua persembahan, bukan uang, hidup saya. Untuk saya berikan kepada Tuhan sepenuhnya. Tinggal bagi masa kesetiaan saya, ini yang saya harus bertarung. Ini adalah destiny yang tidak mudah yang harus saya hadapi bersama istri, sama orang-orang yang mau setia. Yuk jalan, genapi semua. Dia menggenapi destiny-nya, saya menggenapi destiny saya, istri saya juga menggenapi destiny-nya. Berjalan sama-sama sampai Tuhan datang yang kedua kali.
Ya, jadi kalau orang merasa dirinya dekat sama Tuhan, nggak punya destiny, tujuan hidup di dalam Tuhan, hati-hati. Justru hatimu jauh daripada Tuhan, bukan dekat. Jangan bilang, oh ya karena Tuhan ngasih saya mujizat. 12 murid Yesus semua lihat mujizat. Waktu Yesus mati di depan kepala mereka, mereka beranggapan Yesus tuh mati, tidak hidup, tidak jadi Tuhan dan lain sebagainya. Makanya dia kembali kepada hidup yang lama. Ada berapa di antara kita kelakuannya kayak begitu? Hati-hati. Kenapa? Hidup kita nggak sampai hari ini. Kita pengen namanya sebuah keselamatan dan jaminan seperti orang yang di sebelah kayu salib itu. Karena saya sering kali sama Regi ya, Regi khususnya yang ngajari. Ya, karena menurut saya iya ya, si orang di sebelah Yesus yang waktu disalib ini tidak punya pengetahuan tentang pelayanan, tidak punya pengertian namanya sebuah persembahan dan lain sebagainya. Dia nggak punya knowledge tentang namanya Yesus itu yang bagaimana dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia bisa ngomong hal yang sepercaya itu. Iman yang segede ini nggak dimiliki oleh murid-murid Yesus. Nggak punya. Dia cuma ngadepin maut dan menghadapi maut itu dia ngomong dulu sama Yesus. Ya, warisan terakhirnya dia adalah ngomong dulu ke Yesus. Dia bicara sama Yesus, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Langsung Yesus sambut omongan yang seperti itu. Dan saya pun juga sama istri berdoa kadang-kadang itu, Tuhan, kalau engkau datang yang kedua kali, ingatlah kami hambamu yang tidak berguna ini. Saya nggak bilang, saya udah nyelamatin sekian jiwa Tuhan, saya sudah berdoa orang sakit saya sembuhkan dan sebagainya. Enggak, ngapain ngomong begitu, semua kerjaan Tuhan bukan kerjaan kita. Dan jangan curi kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang bodoh tersebut. Ya, Tuhan Yesus memberkati.